Halo saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh Dia sajalah kita dipertemukan dan diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku, kali ini renungan mingguan berbicara tentang kemenangan iman. Nah, kita coba lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Nah saudaraku, kemenangan itu apa saudara? Kemenangan itu tidak harus seseorang yang bertanding dan kemudian mencapai garis finish terlebih dulu. Belum tentu. Atau kemenangan itu adalah kalau sebuah pertandingan yang berupa skor harus lebih tinggi. Belum tentu juga. Ada satu kisah yang menarik dari perlombaan lari. Ini dicatat di tahun 2019 diadakan di Nigeria. Ketika atlet Kenya yaitu Simon Cheprot. Nah, Simon Cheprot ini berlari dan 90% dia memenangkan pertandingan itu karena hanya sedikit lagi dia akan mencapai garis finish. Tetapi tiba-tiba dia melihat musuh pesaing dia yang bernama Kenneth Kipkemoy itu tiba-tiba terjatuh musuh dia. Dan kemudian dia tidak bisa dengan merangkak-rangkak Kenneth ini kemudian mencoba mencapai garis finish. Tapi dia terlalu payah. Ya, kemudian Simon Cheprot ini kemudian menggendong dia, mengangkat dia, dan bersama-sama mencapai garis finish. Tetapi Simon Cheprot berada di posisi yang berikutnya. Jadi, saudaraku, dia melepaskan kemenangannya secara pertandingan, tetapi dia memenangkan kemenangan yang begitu berharga. Dan akhirnya ada begitu banyak organisasi-organisasi yang kemudian memberikan hadiah kepada Simon Cheprot ini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kemenangan iman. Ada juga sebuah pertandingan yang menarik dalam pertandingan sepak bola. Dan kita tahu ya, sepak bola semestinya itu sportivitas. Tapi kita lihat di sini, seorang pemain Liverpool di tahun 97, ketika dia sudah berhadapan dengan kiper dan kemudian dia terjatuh, dia bernama Robbie Fowler, dan kemudian wasit memberikan tendangan penalti kepada Robbie Fowler ini untuk bisa memasukkan gol ke gawang musuhnya yaitu Arsenal. Tapi Robbie Fowler kemudian menolak tawaran itu. Saya tidak berhak. Karena saya sebenarnya jatuh karena saya sendiri, bukan karena pelanggaran dari pemain musuh. Nah saudaraku, dan dia kemudian mendapatkan satu piala yang disebut fair play untuk pertandingan pemain menjadi pemain yang sportif. Ini kemenangan, walaupun dia tidak meraih skor, walaupun dia seperti tadi, Simon Cheprot tadi, dia tidak mencapai garis akhir, finish secara terlebih dulu, tapi dia bisa memenangkan pertandingan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima tadi berbicara mengenai kemenangan iman. Dan kemenangan iman yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan kelima ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Sesederhana apapun yang kita lakukan, asal itu benar dan baik, sederhana, nggak perlu hal yang besar, itu adalah kemenangan iman.
Dan banyak orang Kristen, saudaraku yang kasih Tuhan, berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat. Sesungguhnya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang kalah. Tetapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mampu menyelesaikan sebuah kehidupan yang sederhana sekalipun, asal itu benar, baik, dan berkenan kepada Tuhan, dia mengalahkan dunia. Itulah kemenangan iman. Tuhan memberkati. Amin.